Bocil ini jatuh cinta sama teman sekelasnya nih yang cantik. Cewek itu suka gambar, makanya nih si bocil mau beli krayon biar bisa modus PDKT. Tapi dia nggak punya duit, makanya dia sampai jual kartu-kartu mainannya. Sampai uangnya udah kekumpul kan nih. Ternyata krayonnya udah kejual. Dan di kelas ternyata cewek itu lagi asik ngegambar sama bocil cowok yang ini nih. Ternyata dia keduluan. Si bocil galau banget, tapi dia berhasil move on. Kali ini dia jatuh cinta sama cewek yang jago main bola. Makanya dia mau beli sepatu kan nih. Dia udah kerja keras banget, tapi harga sepatunya malah naik. Dan lagi-lagi dia ngeliat cewek itu udah dideketin duluan tuh sama saingannya yang beli sepatu duluan. Terus gak lama bocil ngenes ini akhirnya berhasil guys move on lagi. Kali ini dia naksir sama cewek yang jago main skuter. Si bocil udah bertekad, kali ini dia harus beli skuter duluan, gak boleh keduluan saingannya lagi. Dan akhirnya dia beli kan nih guys. Kasihan banget, cewek itu juga ternyata tetap aja milihnya cowok yang ini. Kasihan ya, cinta emang gak selamanya indah ya dek. Dua cewek ini pesan penginapan yang super murah, tapi ini penginapannya ngeri banget. Pas baru dateng, ibu yang punya tempatnya nih udah megang pisau. Tapi mereka masih berusaha berpikir positif. Terus ditunjukin nih kamarnya. Si ibu bilang dulu ini tuh kamar anaknya. Tapi karena anaknya nggak ada, jadi dia sewain aja buat orang nginep. Kamar itu penuh sama lukisan dan masih ada tuh foto anak perempuannya. Ibu itu juga ngasih tahu kalau kamar mandinya ada di belakang. Tapi cewek ini kaget banget karena dia nemuin di belakang ada banyak tetesan darah. Dan si ibu juga kelihatan lagi motong-motong sesuatu. Dia langsung panik dan ngajak temennya pergi aja dari situ. Tapi pas mereka buka pintu, kaget banget. Anak perempuannya si ibu yang di foto tadi udah balik. Dan ternyata yang dari tadi dipotong-potong si ibu tuh ikan, karena dia mau masakin buat keluarganya. Kirain penginapan psikopat, ternyata bukan ya guys. Cowok ini suka banget sama hal-hal berbau zombie. Dia selalu main game yang nyerang-nyerang zombie gitu. Dan dia yakin banget kalau wabah zombie tuh beneran bakal ada. Makanya dia selalu siap-siap. Latihan lari biar bisa kabur dari zombie. Latihan manah juga biar nanti bisa menang kalau ngelawan zombie. Bahkan dia juga semangat banget ngoleksi peralatan-peralatan yang bisa dipakai kalau nanti wabah zombie beneran ada. Pokoknya cowok ini udah siap banget deh ngelawan zombie. Sampai suatu hari pas dia bangun tidur, beneran dong di depan rumahnya udah penuh sama zombie. Wabah zombie beneran kejadian. Akhirnya dia bisa nih pakai semua kemampuan yang udah dia siapin selama ini. Dia serang semua zombie itu dan gak butuh waktu lama semua zombie di area itu udah berhasil dia kalahin. Tapi ternyata itu tuh orang-orangnya lagi syuting. Jadi dari tadi yang dia serang bukan zombie beneran. Panik kan? Begini deh akibatnya kalau kebanyakan nonton film zombie. Panik banget, pas cewek ini mau tidur, dia malah nemuin ada kamera tersembunyi di kamarnya. Dia langsung protes ke pemilik tempat itu. Ternyata emang nih yang punyanya sengaja masang kamera buat ngintip. Setelah ketahuan, cewek itu akhirnya pergi dan kamarnya jadi kosong kan. Tapi gak lama ada lagi nih yang mau nempatin. Jadi sengaja dia pasang kamera lagi biar bisa diintip. Kali ini kameranya ditaruh di balik lampu tidur. Ternyata yang tinggal di situ sekarang cewek yang cantik dan seksi. Terus dia juga bawa pacarnya. Cowok ini jadi gak sabar kan pengen ngintipin mereka. Tapi pas dia lihat, dia kaget banget karena ternyata cewek itu menghabisi pacarnya. Bahkan dia juga tahu kalau di situ ada kamera tersembunyi. Salah target nih, panik kan tuh. Jahat banget nih, dua cewek ini temenan deket. Tapi pas foto bareng, si cewek yang langsing malah ngatain temennya yang gemuk. Disuruh geser karena katanya badannya kegedean, menu-menuhin. Terus pas cewek yang gemuk ini ulang tahun, dia ngadain traktiran makan kan. Temennya yang langsing ini gak mau makan sama sekali. Dia bilangnya lagi diet. Katanya dia udah ngerasa perutnya buncit. Padahal si cewek itu sengaja aja karena haus pujian. Dia pengen bikin yang lain jadi muji-muji tubuhnya yang langsing. Sementara cewek ini jadi makin insecure kan sama tubuhnya yang gemuk. Di ulang tahunnya cewek ini berdoa, dia pengen ada keajaiban, dia pengen hidupnya berubah. Tapi lebih ngeselinnya lagi, ternyata temen yang langsing itu juga sering ngomongin dia di belakang. Jahat banget. Cewek ini benar-benar marah dan dendam. Terus dia potong foto mereka dan ditukar posisinya. Sampai keesokan harinya pas bangun tidur, cewek ini kaget banget karena sebenarnya ini cewek yang langsing guys, tapi secara ajaib dia udah bertukar tubuh sama temennya yang selalu dia jahatin. Di taman bermain, bocil tuh suka banget kan foto sama orang yang pakai kostum Pikachu. Nah tapi cowok yang jadi Pikachu ini bilang abis foto sama dia harus bayar. Dia minta dikasih 500.000, padahal tadi cuma foto bentar doang. Mahal banget, tapi karena maksa-maksa akhirnya dikasih nih. Terus ini ada emak-emak yang gak mau bayar mahal kan. Cowok itu jadi ngata-ngatain sampai bikin sakit jantungnya si ibu kumat nih. Tapi tiba-tiba ada lagi nih yang pakai kostum Pikachu juga.
dan cuma minta dibayar seikhlasnya aja. Cowok ini gak terima dong ada saingan. Dia bilang di situ gak boleh ada boneka Pikachu lain selain dia. Dan tiba-tiba aja omongannya malah jadi beneran. Dia berubah jadi boneka Pikachu. Terus nih ada bocil yang mungut kan, tapi ibunya bilang gak boleh ngambil barang sembarangan, kotor. Si cowok yang udah jadi boneka Pikachu itu akhirnya dibuang ke tempat sampah. Cewek ini ketakutan banget karena selalu ada pengemis aneh yang ngamatin dia. Terus dia habis dandan kan, dan lipstiknya udah ditaruh di wadah nih. Pas pulang lipstiknya pindah jadi ada di meja, berubah posisi. Cewek ini makin takut, jangan-jangan pengemis aneh itu sembunyi di rumahnya. Untung dia udah periksa-periksa dan aman, gak ada apa-apa. Tapi tetap aja si pengemis aneh selalu berusaha nyamperin cewek itu. Dia ketakutan dan langsung panggil-panggil bantuan. Untung ada satpam yang gercep nolongin si cewek. Tapi nih si pengemis selalu aja muncul di sekitar dia. Cewek ini ketakutan dan selalu kabur. Karena panik, dia minta bantuan si satpam lagi. Dia minta dianterin kan ke kamar apartemennya. Tapi ternyata justru sebenarnya si satpam yang diam-diam ngincar cewek ini. Dan sebenarnya si pengemis tuh selalu ngamatin cewek itu karena mau ngelindungin. Tapi cewek itu selalu salah sangka. Dia jadi korban karena salah menilai seseorang. Bandel banget nih bocil, kerjaannya ngeberantakin barang-barang kakaknya. Terus pas ngeliat ada kucing, dia main-mainin dong, diuak-uak. Dan ketahuan kan sama kakaknya. Tapi ibu dan ayahnya malah ngebelain si bocil bandel. Udah gitu nakal banget. Orang yang lewat di jalan dia lemparin batu. Abis itu dia ngelemparin batu besar juga ke pos satpam. Jadi pecah kan jendelanya. Si bocil bandel jadi dikejar tuh sama pas satpam. Dia lari kabur sampai akhirnya ngumpet nih di tempat sampah. Si bocil gak berani keluar kan. Dia bahkan diem aja pas tempat sampahnya diangkut. Kakaknya jadi bingung nih nyariin adenya yang gak balik-balik. Padahal dibawa nih sama sampah. Si bocil cuma bisa nangis deh tuh. Cowok mesum ini ngeliat ada cewek yang ketiduran di stasiun. Cewek itu pakai rok yang agak pendek. Terus si cowok mesum jadi ngiler kan tuh. Dia sengaja nih pura-pura jatuhin barang. Padahal niatnya sih mau ngintip. Udah gitu dia juga sengaja duduk di seberangnya si cewek. Terus dia keluarin kamera handphonenya kan. Diarah-arahin tuh ke bawah sambil dia ngecek kiri kanan. Mumpung gak ada orang lain yang lihat. Udah seneng nih dia arahin handphonenya ke bawah sambil masang tampang yang mesum parah. Lagi fokus mau foto, cis dulu bang. Si cewek malah moto dia duluan nih. Masih lengkap sama tampang mesumnya. Kena deh, langsung panik kan tuh. Ada pedagang ayam goreng yang jahat. Dia selalu pakai minyak yang udah hitam banget. Udah gitu dia dapat pesenan kan, tapi karena sibuk main handphone, ayamnya nih jadi jatuh dan cuma ditepok-tepok doang. Terus langsung aja dia goreng untuk dijual. Abang ojolnya nih udah bilang kok minyaknya kotor banget, tapi si penjual nggak peduli, soalnya minyak kan lagi mahal. Dan biar jualannya bisa untung banyak, dia juga sengaja nih pakai ayam yang udah bau. Dia mikirnya kan buat dijual, yang penting bukan dia yang makan. Tapi ternyata anaknya yang baru pulang nih lapar dan malah nyomot ayam jualan bapaknya. Diam-diam dia makan tuh, bapaknya nggak tahu. Dan baru deh nih si bapaknya panik karena anaknya jadi sakit perut gara-gara ayam jualannya. Nyesel kan, makanya jadi pedagang jangan jahat. Setiap hari bocil ini selalu nahan nafas dan alasannya sedih banget. Jadi di kelas dia tuh selalu nahan nafas sambil ngeliatin jam nih. Dia pengen hitung tahan berapa detik. Terus dia catet di buku. Di lampu merah dia juga nahan nafas sampai lampunya ganti warna. Dan pas foto bareng temen-temennya, bocil ini juga nahan nafas. Pas makan, dia juga tetap latihan tahan nafas. Sampai temennya nih pada bingung karena dia aneh banget nahan nafas mulu. Ternyata ini nih guys alasannya. Jadi pas si bocil pulang, dia ngeliat ibunya yang ngerokok terus. Si ibu gak sadar kalau asap rokoknya ini juga ngerusak kesehatan anaknya. Dan itu yang bikin si bocil terpaksa nahan nafas terus. Cowok ini punya sumpit ajaib yang bisa ngambil apapun. Bahkan bulan aja bisa dia ambil nih. Jadi pas lagi makan, dia sadar kalau sumpitnya ini ajaib. Dia bisa ngangkat apapun pakai sumpit ini. Terus dia ngeliat ada orang yang kesusahan nih ngangkat sofa. Dan dengan gampangnya dia bantu angkat tuh pakai sumpit ajaibnya. Tinggal capit-capit doang. Abis itu ada orang yang kejebak di gedung yang terbakar nih. Lagi-lagi dia bisa pakai sumpit ajaibnya buat nyelamatin orang itu. Udah kayak pahlawan, superhero sumpit. Dia bahkan bisa nih numpuk-numpuk gedung kayak gini. Dan bulan di langit juga bisa dia cemilin dong nih guys. Gimana? Kalian mau gak punya sumpit ajaib ini?